Seiring berjalannya waktu, umat muslim diajarkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian hidup, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Dalam setiap cobaan hidup, kita diminta untuk tidak mudah terbawa oleh gosip dan fitnah yang bisa merusak hubungan antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya seorang muslim adalah yang selamat lidah dan tangannya dari orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya klarifikasi sebelum menilai dan pentingnya menjaga kehormatan orang lain. Di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang pria muda bernama Reza tiba-tiba menjadi perbincangan hangat warga. Kabarnya, dua janda tua di desa itu, Bu Marni dan Bu Sumi, tengah mengandung anaknya. Berita ini mengejutkan banyak orang karena usia kedua wanita itu sudah tidak muda lagi. Warga yang awalnya hanya menganggapnya gosip kini mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Reza bisa terlibat dalam situasi yang begitu menghebohkan? Reza dikenal sebagai pemuda baik yang rajin bekerja dan sering membantu warga desa. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh pamannya, seorang petani sederhana. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Reza terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia sering membantu Bu Marni dan Bu Sumi, dua janda yang hidup sendiri di desa itu. Keduanya memiliki usaha kecil, seperti menjual kue dan sayuran di pasar, dan Reza sering membantu mereka mengangkut barang dagangan. Namun, hubungan Reza dengan kedua janda itu tidak lebih dari sekadar saling membantu. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Hingga suatu hari, seorang warga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di suatu pagi yang dingin, seorang tetangga yang kebetulan melewati rumah Bu Marni melihat Reza keluar dari rumahnya dengan wajah tegang. Tidak lama setelah itu, ia juga melihat hal yang sama terjadi di rumah Bu Sumi. Kejadian itu mulai menjadi bahan pembicaraan, dan berbagai spekulasi muncul. Desas-desus semakin liar ketika Bu Marni dan Bu Sumi tiba-tiba berhenti berjualan di pasar. Mereka mulai mengurung diri di rumah dan jarang berbicara dengan orang lain. Warga desa mulai bertanya-tanya, apakah benar kedua janda itu mengandung anak Reza? Jika iya, bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Beberapa orang mencoba mencari tahu langsung dari Reza, tetapi ia hanya diam, tidak menjawab satupun pertanyaan mereka. Suasana desa menjadi semakin tegang. Kepala desa akhirnya turun tangan dan mengundang Reza, Bu Marni, dan Bu Sumi ke balai desa untuk menjelaskan semuanya. Warga berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Semua mata tertuju pada tiga orang itu. Dengan suara bergetar, Bu Marni akhirnya membuka mulut dan mengungkapkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Bu Marni menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Kami memang mengandung, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan," katanya dengan suara lirih. Warga terkejut. Bagaimana mungkin dua wanita tua itu bisa hamil jika tidak ada hubungan dengan Reza? Kepala desa meminta mereka menjelaskan lebih lanjut. Bu Sumi, yang tampak lebih tegar, akhirnya angkat bicara. "Kami berdua adalah korban sebuah rencana jahat," katanya sambil menatap warga satu persatu. Bu Sumi bercerita bahwa beberapa bulan lalu, mereka berdua mendapatkan tawaran dari seorang dukun yang mengaku bisa membuat mereka muda kembali. Dukun itu berkata bahwa jika mereka mengikuti ritual tertentu, mereka bisa mendapatkan tubuh yang lebih segar dan sehat. Karena merasa kesepian dan ingin kembali seperti dulu, mereka akhirnya mengikuti ritual tersebut tanpa berpikir panjang. Bagian mengejutkan dari ritual itu adalah mereka harus meminum ramuan khusus yang diberikan dukun tersebut. Setelah meminumnya, mereka mengalami mimpi aneh tentang seorang pemuda yang mendekati mereka. Ketika bangun, mereka merasa tubuh mereka berubah,
dan beberapa hari kemudian, muncul tanda-tanda kehamilan. Mereka awalnya tidak percaya, tetapi setelah memeriksakan diri ke bidan desa, hasilnya memang menunjukkan bahwa mereka sedang hamil. Reza, yang sejak awal merasa bingung, akhirnya berbicara. Saya tidak pernah melakukan hal itu kepada mereka. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi, katanya dengan tegas. Kepala desa mengangguk dan meminta bukti lebih lanjut. Akhirnya, Bu Marni dan Bu Sumi menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah jimat yang diberikan oleh dukun itu, yang konon membuat mereka bisa mengalami kehamilan tanpa adanya hubungan fisik. Warga desa mulai berbisik-bisik. Apakah ini nyata? Apakah mungkin ilmu hitam bekerja sampai seperti ini? Kepala desa akhirnya memutuskan untuk memanggil dukun tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Reza, yang namanya sudah terlanjur tercemar, hanya bisa berharap agar kebenaran segera terungkap. Saat warga desa masih kebingungan dengan cerita Bu Marni dan Bu Sumi, kepala desa akhirnya memerintahkan seseorang untuk memanggil dukun yang telah memberikan jimat kepada kedua wanita itu. Setelah beberapa saat, dukun tersebut tiba di balai desa dengan wajah tenang, seolah tidak merasa bersalah sama sekali. Saya hanya membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, katanya sambil tersenyum tipis. Warga desa mulai berbisik-bisik, sementara Reza menatapnya dengan tajam. Kepala desa dengan tegas meminta dukun itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, dukun itu mengaku bahwa semua ini hanyalah tipuan. Ia tidak memiliki ilmu untuk membuat wanita tua hamil secara ajaib. Sebaliknya, ia memberikan ramuan yang mengandung bahan tertentu yang menyebabkan perut mereka membesar dan mengalami gejala seperti kehamilan. Itu hanya efek samping dari ramuan saya, katanya sambil terkekeh. Warga desa terkejut, dan Bu Marni serta Bu Sumi menangis karena merasa telah diperdaya. Reza akhirnya menarik napas lega. Jadi, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini, tanyanya. Dukun itu mengangguk. Tentu saja tidak. Saya hanya menggunakan nama kamu untuk membuat mereka percaya bahwa ritual ini berhasil. Warga desa mulai menyadari bahwa mereka telah salah menuduh Reza. Beberapa dari mereka merasa bersalah karena telah ikut menyebarkan gosip yang tidak benar. Kepala desa tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk melaporkan dukun itu kepada pihak berwenang agar tidak ada lagi korban di masa depan. Warga yang awalnya menganggapnya sebagai orang sakti kini melihatnya sebagai penipu. Bu Marni dan Bu Sumi, meskipun merasa malu, akhirnya meminta maaf kepada Reza karena telah menyeret namanya ke dalam masalah ini. Kami tidak tahu bahwa ini semua hanya tipuan, kata Bu Marni dengan suara bergetar. Setelah semuanya berakhir, Reza kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia belajar untuk tidak terlalu peduli dengan omongan orang dan tetap menjalani kehidupannya dengan jujur. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi warga desa agar tidak mudah percaya pada hal-hal mistis tanpa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sementara itu, Bu Marni dan Bu Sumi mulai bangkit dari keterpurukan mereka, belajar dari kesalahan, dan kembali menjalani hidup dengan lebih bijaksana.